keren. Ini yang memang pakai yang bahasa Inggris. Masya Allah. Antum bisa pesan Grab gitu juga nggak ada? Bisa. Masya. Nanti coba Anda pulang sendiri ya bisa. Semua antum. Dan enggak nanya doang. Tapi memang bener Ji. Jangan baperan gitu ah. Enggak, tapi memang bener ya. Kadang kalau kata guru saya itu, mohon maaf ya, memang beliau ini secara penglihatan kan nggak ada ya. Okay. Akhirnya telinganya, kemampuan mendengar ada itu ekstra ini kayaknya. menjadi lebih kuat daripada kita. Betul. Jadi penglihatan itu disubstitusi kemana-mana. Betul. Dikasihkan pendengaran, dikasihkan ini tulisan, apa namanya peraba, dikasihkan buat ketaktualnya, betul. keperabannya gitu kan. Jadi Allah tuh maha adil memang. Iya. Gitu. Saya mau nanya satu tapi agak pribadi itu. Ini repot ini. Repot ini. Jangan istri lagi, kalau istri anak enggak serukat. Enggak, istri insya Allah satu yang paling dicintai dan disayangin. Iya. Ya. Antum satu juga kan? Satu lah Tat. Alhamdulillah. Udah itu pas pas produksi aman Tat. Oh, aman sudah aman. Ya sudah cukup pertanyaan sampai situ kita lanjutkan. Kan Jelas lah aman. Wong beliau tuh lo sudah punya anak. main ke rumah nanti 5 tahu bulan. anak nanti kan kalau ada anak saya kan aman berarti kalau Iya, gitu. gimana sih? Iya, orang saya juga biasanya malah lampunya saya matiin. Udahlah, sudah. Enggak usah dibahas Iya. itu. Nanti ditit aja Mas Titit. Oh iya. Ada yang belum ini Tat, ada yang belum. Masalahnya tim kita nih belum ada yang belum ini, nggak nyambung Iya, pembicaranya. iya. Khawatirnya kita nih zolim sama Iya, beliau. Nanti Awas beliau berdoa kena nanti zolim nanti. terkabul nanti kan repot. Biasanya Ustadz Ardian aja nanya karena kalau pertanyaan saya agak itu lah. Tat. Ada kita Iya, skip. iya. Lanjut Sat, ke yang tadi terkait dengan geria Quran tadi Sat ya. Geria Quran, Masya Itu Allah. apa backgroundnya apa, kenapa? Nah tujuannya apa sih yang panjenengan ingin kemudian raih dari situ? Iya, ingat sabdanya Rasulullah kan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Betul. Sebaik orang itu orang yang Yang belajar Quran dan mengajarkan. Belajar dan Ada poin di mengajarkan. situ. Betul. Karena dulu belajar Quran itu kalau boleh sedikit cerita, nggak kayak sekarang TPQ di mana-mana gitu kan, di masjid-masjid bahkan seluruh masjid punya TPQ, tetapi tidak dengan TPQ difabel. Betul. Jadi anak dulu memanfaatkan hari libur itu Ahad itu untuk belajar Quran. Misal ada training Quran ke Surabaya, ya sudah naik bus ke Surabaya sendiri belajar Quran di sana, Ahad pulang. Bulan depan ada training Probolinggo misalnya, Probolinggo berangkat sama seperti itu terus. Iya. Sampai apa? Lah ini sebuah problematik gitu. Bagaimana orang-orang yang sama Allah belum dikasih kesempatan rezeki, anak-anak difabel netra yang belum dikasih Allah untuk Keluasan rezeki untuk belajar. Betul. Kemudian keberanian untuk naik bus. Iya. Bukan jarang-jarang ya, cuma Antum sendirian Tat naik bis Tat? enggak berbanyak sih, cuma anak sendirian. Maksudnya berbanyak sama supir sama penumpang. Ya benar, beliau benar. Enggak salah beliau. Kemudian kalau ada yang nemenin apa enggak ada. Bener beliau. Iya, Banyak gitu. pertanyaan, jenengan berangkat sendiri naik bis Tat? Iya, berangkat sendiri, enggak ada yang nemenin. Tapi di bis bareng. Di bis banyak orang. Oh, tapi berarti yang milih bisnya nanya berarti. Sabar Ji, sabar. Milih bisnya nanya berarti jurusan ini. Nanya. Oke. Kesasar sering. Ya Allah. Kesasar sering, anu sampai jam 2 malam nyampe di stasiun, sampai di terminal. Di ojek pemabuk pernah. Itu mau sekali. turun kemana tuh ceritanya? Mau kuliah. Enggak, maksudnya turunnya tujuannya kemana? Mau ke kosan. Oke, tapi kebablasan. Dari terminal yang gonceng ternyata pemabuk. Bukan kebablasan, nggak sampai kosan. Oh, yang bonceng ojeknya itu mabuk. Iya, dulu belum ada aplikasi Iya online betul, ya. Ojek pangkalannya Ojek mabuk. pangkalan. Oh. Jadi berhenti itu 4 kali 5 kalian gitu loh karena mabuk. Oh. Anak cuman bilang ya Allah udah sholat isya tadi. Kalau emang nggak ada anak belajar gitu kan. Artinya ya anak kuliah gitu kan. Kalau emang nggak ada semoga ini jadi mati yang terbaik karena bener-bener lewat kanan kiri kenceng pelan gitu kan. Allah. Ya Allah ini sudah ya sudahlah nanti ternyata beneran nggak sampai kosan. Sampai mana? Terus di mana diturunin sama dia? Diturunin di suatu tempat di jalan raya nggak tahu kemana. Ini anak pakai tongkat minggir, ada orang nyapu tanya, ternyata itu sudah alhamdulillahnya sama Allah udah ditakdirkan deket kosan. Masya Allah. Udah tinggal berapa ratus meter aja ke kosan. Ternyata itu adalah langganan anak kalau beli bubur. Loh Mas dari mana? Pulang Mbak. Kan waktu itu Idul Adha. Jadi kan pulang lah, nyempetin pulang ngumpul-ngumpul sama keluarga gitu. Betul. Nyampe kosan jam 2:30.
dini hari. Wah. Makanya nggak bisa milih kan ojeknya. Iya, karena sudah terbatas. Tapi jangan kan ada ini nggak, maksudnya dirampas atau apa? Nggak ada, alhamdulillah. Oh, cuma dia aja lagi sinting aja tuh. Iya, dia aja yang lagi sinting. Tit gitu. Iya, jadi balik ke itu ya, Gria Quran. Berangkat dari sulitnya belajar Quran, berangkat dari pemahaman masyarakat tentang difabel itu adalah objek, sehingga perlu difabel ini menjadi subjek. Artinya apa? Termasuk subjek untuk menyampaikan dakwah untuk syiar gitu kan. Oh, masa difabel bisa ngajar sih? Iya, betul. Oh, masa difabel bisa ngasih ini? Masa difabel bisa ngimam? Masa difabel bisa ngasih kajian? Gitu. Iya, betul. Bukan semerta-merta untuk membuktikan tidak, tetapi memperbanyak para pendakwah-pendakwah difabel. Terlepas difabel atau non difabel. Iya, dan memang ini yang jarang disentuh oleh ngapunten kalayak aktivis. Betul. Ini yang jarang disentuh oleh teman-teman pergerakan. Iya, yang disentuh apa? Concernnya mereka banyak ketika pendidikan, banyak ketika pekerjaan, banyak ketika pengaruh utamaan, ya perempuan, gender dan sebagainya itu banyak. Banyak ketika hak yang lain, kesehatan. Cuman ini hak kesehatan kita di akhirat besok. Siapa yang mau concern ke sana? Apakah nggak berat-berat? Hisapnya berat, menjalaninya di dunia juga berat. Campaign untuk Gria Quran itu juga berat. Karena memang difabel belum menjadi trending untuk umat. Apa trending di umat sekarang? Du'afa, yatim. Itu yatim, betul, sedekah, wakaf masjid. Kalau difabel mati-matian sudah. Ya Allah, sudah waktunya ini program TPQ mau jalan lagi. Ini harus ada infak dari mana nih gitu kan. Ya doa aja ke Allah, ya Allah semoga besok ini dimudahkan, makanan datang. Nggak hanya makanan, transport mereka datang, termasuk ngapunten kafalah untuk para asatid yang datang besok ke tempat anak ini ada gitu. Kalau yatim kan banyak. Betul, banyak orang yang konsen ke sana sudah. Kalau difabel berapa orang ke konsen? Anak kalau mau nitip misalnya, ini nitip kencelan gitu ya, nitip donation box gitu ya. Untuk difabel berapa sekarang hotel yang mau nerima? Betul. Masih belum banyak. Iya. Ini sekalian nyampe ini semoga syiar ini menjadi syiar yang banyak. Iya, jadi berangkatnya Gria Quran itu untuk itu. Khawatirnya santri nanti ada orang tuanya yang nggak tega untuk belajar Quran jauh-jauh. Kan nggak semua orang tua tega untuk difabel bisa kemana-mana. Difabel bisa jauh. Nah dari situ berangkatnya adanya Gria Quran itu dari ingin teman-teman difabel itu bisa paham Quran, bisa hafal Quran dan bisa ngelantunin Quran yang sama-sama bisa menikmati Al-Quran, sama-sama bisa nyentuh mushaf meskipun dalam bentuk braille untuk braille. Iya. Karena apa ya? Karena nanti hisab itu nggak pilih-pilih sudah. Betul. Kalau kita nggak bisa Quran, nanti kita diomel hisab, siapa yang akan nanggung? Nggak ada sudah. Betul. Makanya itu sebelum ini banyak teman-teman difabel yang sudah terlanjur meninggal, yang tidak bisa atau belum bisa baca Quran, ini harus jalan. Waktu itu saya usia 25 tahun. Masih ingat banget 3 tahun setelah lulus memang tidak ke sekolah. Tidak ke sekolah dan tidak ikut seleksi apapun ya program pemerintah untuk menjadi guru, pegawai dan sebagainya. Karena memang izin ke orang tua, ingin memang mengabdi gitu loh. Sampai kapan ngabdi? Ya nggak ada sampainya. Saya bilang ke orang tua, didoakan aja. Semoga ini nggak sampai. Karena ini kalau ada sampai kapannya berarti saya berhenti. Betul. Semoga ini nggak sampai kapannya itu ada. Semoga ini bahkan nanti sampai saya pun diambil sama Allah, pengabdian ini masih jalan, dan sampai nanti banyak yang mensupport. Iya. Jadi amal jariah. Iya, pengen lah menghabiskan hidup itu untuk ini gitu. Berapa tahun tinggal misalnya usia sekarang 28, kehidupan sampai 80 atau sampai 70. Kurang berapa Mas? Kan gitu. Nah, kurang berapanya ini yang memang dipakai untuk itu gitu kan. Kenapa kok dipakai untuk itu? Ya karena memang banyak yang belum bisa. Iya. Meskipun anak sendiri harus belajar banyak lagi gitu kan. Banyak yang belum bisa dan banyak yang belum tersentuh karena memang keterbatasan kami. Apa misalnya pendidikan? Sekarang misalnya lagi jalan nih. Kan kebetulan lagi jalan juga dengan Masjid Abdullah Permata Jingga. Udah mulai TPQ difabel di sana, masyarakat Permata Jingga sudah aware. Tiap hari Jumat jam habis Jumatan, ba'da Jumatan sampai menjelang asar. Terus kemudian kita juga punya holiday with Quran yang nginep di Permata Jingga. Kemarin juga sudah difasilitasi oleh pihak
Permata Jingga untuk santri-santri ini biar bisa olahraga renang di sana. Masya Allah. Kan artinya apa? Kan masyarakat ini butuh sadar, butuh pemberian awareness ke masyarakat. Di luar Permata Jingga misalnya, Permata Jingga sudah aware, rumah mana lagi, kompleks mana lagi yang memang sama Allah dikasih rezeki lebih. Betul. Atau dikasih Allah untuk bergerak. Oh ini pengen mengabdikan tenaga, pengen mengabdikan apapun gitu kan. Jadi memang pengen nanti teman-teman difabel itu bisa setara. Oh enggak ada yang kaget, enggak ada yang sinis ketika nanti ada imam-imam difabel, ada muadzin difabel. Ya meskipun sekarang sudah mulai terbuka, sudah mulai banyak. Punya cerita teman itu pernah jadi imam di satu masjid desanya. Setelah salam tiba-tiba ada salah satu imam karena imamnya telat atau apapun, tiba-tiba ngajak sholat lagi. Karena sholatnya nggak sah karena yang imam netra. Astagfirullah. Itu fikih dari mana? Ini apa-apaan? Insyaallah, astagfirullah. Dan jamaahnya mau Sholat lagi. Waduh. berarti besoknya mereka nggak sholat lagi untuk yang besoknya mereka nggak kan udah double sholatnya tuh. Enggak maksudnya yang tadi nggak diminta lagi, nggak diminta ngimam lagi, nggak boleh ngimam lagi, nggak boleh ngimam lagi. Oh sampai begitu begitu di tengah-tengah masyarakat kita itu masih ada yang begitu. Lalu itu kemarin yang nunjuk dia jadi imam temannya jenengan tuh siapa? Yang nunjuk jadi imam ya salah satu jamaah di situ. Kemudian ada imamnya yang memang ada tokoh yang ditokohkan di situ datang, orang tokohkan di situ datang. Kita sholat lagi. Kenapa sholatnya nggak sah? Karena yang imam netra. Astagfirullahaladzim. Belajar fikih dari mana? Apa artinya? Terlepas berarti dari itu kalau semuanya. misalnya ya, mudah-mudahan sih gimana? Kalau ada dosa yang tanggung siapa dong? Nah ini tanggungan dosa ini Allah alam bisawab. Iya. Nah dari sinilah itu namanya memang kita harus concern ini harus terus gitu kan. Ya, betul. Keilmuan ini harus diperluas. Teman-teman difabel ini harus dilibatkan terus di setiap apapun pengambilan kebijakan dalam hak beragama. Masjid lah, ngomongin soal taklim lah, ngomongin bahkan bisa jadi teman-teman ini nggak tahu bagaimana berdagang secara syariat. Nah, betul. Nah dari sinilah adanya Gereja Quran difabel fokus ke Quran terlebih dahulu. Sekarang kami sedang memang jalan di beberapa kabupaten di Lamongan sudah alhamdulillah ada pesantren yang berasal dari pinjaman rumah. Ya masih pinjam gitu kan, dipinjemin alhamdulillah. Rezeki itu. Ya alhamdulillah sama Allah dikasih kemudahan untuk dipinjemin rumah. Di Permata Jingga juga dikontrakan jamaah di situ, jamaahnya Masjid Abdullah. Kemudian di Malang, di Batu juga beberapa sudah jalan. Apakah ada yang belum banyak? Cita-cita banyak. Indonesia, Jawa Timur ke timur ini masih banyak yang belum punya. Jawa Timur ke timur mana? Ya tempatnya antum. Terus kemudian iya Nusa Tenggara, ya, Bali, NTT, jumlah orang sahabat kita yang difabel tuh banyak banget. Ya data pastinya biar BPS lah ya yang menentukan berapa. Cuman memang banyak banget. Kalau dibilang sekarang wong jumlahnya sedikit aja kok dipikirkan. Bukan masalah jumlahnya sedikit atau banyak, tapi mereka punya hak yang sama. Betul, hak yang sama. Mereka punya hak yang sama untuk bisa menikmati keberagaman atau menikmati hak dalam beragama. Iya, betul. Mereka juga pingin kok kadang-kadang di masjid itu azan gitu kan. Iya. Sampai sekarang kalau di Permata Jingga sudah mulai azan, mulai apa gitu kan. Dan itu kalau memang ada lomba misalnya mau dimusabaqahkan, sama kok kemampuannya kalau difasilitasi. Betul. Sama nilainya nggak jauh. Iya, sama-sama manusia ciptaan Allah. Iya. Sama-sama punya potensi yang sama. Pernah kok saya pas waktu sholat di Permata Jingga imamnya Ustaz. Masya Allah. Makanya itu. Pas waktu saya jadi imam di sana, nggak jadi. Tapi nggak akan ada yang bilang kalau jenengan imamin nggak sah kok nggak. Cuma masalahnya nggak ada yang nunjuk saya jadi imam itu. Jadi itu latar belakangnya Gereja Quran difabel. Sampai sekarang kami tetap ingin sebanyak-banyaknya teman-teman difabel yang bisa menikmati Quran. Bahkan kedepannya kami ingin ada Islamic boarding school. Sekolah. Sekarang masih ada. Iya, sudah banyak sekolah. Sudah banyak asrama, tetapi belum ada yang maksudnya bukan belum ada. Beberapa saja yang menerapkan konsep untuk keislamannya. Makanya melalui ini juga semoga nanti Allah mudahkan gitu kan. Allah mudahkan ikhtiar ini untuk punya Islamic boarding school sehingga hak beragama dan hak pendidikan ini bisa jalan barengan. Itu sih. Kenapa Ustadz Irul
kan kalau tadi kan saya dengar sebelumnya kan terkait hak-hak sahabat-sahabat kita ini, jenengan juga hak sipil tadi itu ya kita bicara. Sebenarnya kan sudah sempat fokus juga di sana. Tapi kenapa kemudian memilih agama gitu terakhir di sekarang? Pandemi mengajarkan saya banyak hal. Apa itu? 2000 bahkan saya mulai di sipil itu mulai kuliah. Masih kuliah tuh udah keliling Jogja, udah keliling Jakarta. Untuk memberikan ini. Udah narasumber beberapa kali narasumber atau fasilitator di kementerian dan sebagainya. Iya. Pandemi mengajarkan saya. Allah itu begitu mudahnya mencabut nyawa seseorang. Kita itu duduk kemudian nanti sejam lagi nggak ada, itu Allah sangat mudah itu. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan untuk investasi nanti di akhirat? Apa yang bisa saya pribadi lakukan dan banyak orang lakukan untuk kebaikan yang bertahan, yang survive di akhirat kelak? Oh, ini berarti memberikan pondasi kepada seluruh difabel netra atau seluruh difabel tentang agama ini, tentang keislaman. Iya, lebih tepatnya tentang lebih khususnya tentang keislaman ini. Betul. Oh, ya sudah. Sedangkan teman-teman aktivis banyak yang belum bergerak di bidang ini, bahkan ya sedikit sekali yang bergerak di bidang keislaman ini. Sedangkan mayoritas mereka Muslim. Iya. Mayoritas mereka Muslim. Saya yang bukan saya terus kemudian bergerak di sini paham tentang keilmuan semuanya, tidak. Tapi saya juga belum paham dan berusaha untuk memahamkan diri. Iya. Oh, berarti ini yang belum disentuh. Di Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas itu sudah diterangkan tentang hak itu. Dan turun-turunannya, perda dan sebagainya, perwali, perbub dan sebagainya, pergub dan sebagainya. Cuman memang ini belum menjadi aplikasi yang baik. Buktinya apa? Buktinya kalau ada event tentang musabakoh atau apa itu lebih sulit advokasinya daripada event yang lain, yang sipil yang lain. Iya. Gitu. Lebih sulit advokasinya karena apa ya? Karena ini memang belum jadi isu yang masif. Iya. Sama kalau campaign ke umat. Kalau kita dengar disabilitas, umat pasti bertanya-tanya apa disabilitas ini? Iya. Apa jangan-jangan ya bukan suudzon, khawatirnya malah Anda berpikir jangan-jangan ini outlet menjadi sepi gara-gara ada disabilitas ini kan gitu. Iya. Mohon maaf, dia jadi penghalang gitu ya anggapannya ya. Karena memang dari awal disabilitas itu apa? Persepsi dulu itu disabilitas itu menjadi ya sebuah penyakit dan sebagainya kan gitu. Iya, betul. Bahkan jangan bermain dengan teman-teman disabilitas nanti ketularan gitu. Gimana cerita? Mana ada? Masa ada tuh nggak gitu tuh? Karena punya temen gitu. Oh ya? Akhirnya nggak mau bermain lagi, nggak boleh, bukan nggak mau, nggak boleh lagi bermain. Mungkin itu termasuk dari item bullying mungkin. Iya, orang tuanya yang nyuruh tapi. Ayo. Jangan ke sekolah itu Ya, lagi, bener, nanti kan? kamu ketularan. Itu Nah, makanya dari orang tua kan gitu. Nah, mulai dari situlah memutuskan untuk ya sudahlah, mulai menepi sedikit demi sedikit, masih sampai sekarang masih bergerak di Komisi Pemilihan Umum juga, masih menjadi fasilitator, masih cuman waktu memang nggak seberapa banyak. Dan secara mayoritas sudah banyak ke gereja 70% lah ya? di kegiatan ini untuk keumatan syiar ini untuk keumatan ini. 30%-nya masih di sana karena memang ya masih diminta gitu kan, masih diminta. Dan hikmahnya banyak, terus kehidupan juga lebih seneng aja ketika sama Quran gitu kan. Lebih enak sama Allah, lebih banyak dikasih kemudahan. Itu benar, yang dekat sama Quran sama Allah dikasih kemudahan, dikasih banyak solusi kan gitu. Quran turun sebagai obat, itu benar sekali. Makanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ini Quran gitu kan. Lebih senang aja, lebih happy dengan Quran, alhamdulillah. Ya. Dan memang begitu sih. Ya, ketika Al-Quran itu bersama dengan kita itu ya, kehidupan kita tuh jadi luar biasa. Iya, lebih senang kita. Saya dulu sampai sekarang suka baca-baca, suka baca literasi, suka baca-baca terkait regulasi tentang disabilitas, sampai sekarang masih bisa. Dan sekarang adalah hikmahnya bisa mengkaitkan dengan Quran, bisa mengkaitkan dengan realita teman-teman beragama, realita teman-teman untuk belajar keislaman itu. Ustaz, kalau mau beli buku-buku Braille itu harus di toko sendiri atau toko buku umum ada? Percetakan Braille di Indonesia itu cuman gak sampai 10. Sedangkan kebutuhan itu banyak. Makanya mengikhtiarkan punya percetakan Braille jadi salah satu mimpi juga ke depannya. Biar nanti bisa memfasilitasi Jawa Timur ke timur, kembali lagi ke sana mimpinya, karena yang di barat sudah banyak yang memfasilitasi. Harganya pun juga mahal karena memang satu lembar tulisan biasa itu bisa 5 sampai 6 halaman tulisan Braille.
Sedangkan kertas braille itu harus lebih tebal karena biar nggak cepet hilang. Oh iya. Karena kan kayak ditusuk-tusuk gitu kertasnya itu. Printoutnya pun juga printernya berbasis jarum. Iya betul. Nah makanya itu kami juga mengikhtiarkan Iqra. Kami punya campaign 100 Iqra untuk difabel. 100 Iqra untuk difabel di tahap awal sudah mencapai 40%. Ya belum, masih banyak belumnya. Untuk difabel dan juga liburan nanti kami punya Quran Camp. Quran Camp untuk teman-teman anak-anak difabel yang mengisi waktu liburnya. Apa indikatornya? Indikatornya mereka pulang mereka bisa baca Quran. Iqra-nya mereka selesai. Insyaallah kita jalankan Desember besok. Iya. Berarti peserta atau yang banyak ke Geria Quran ini anak-anak saja atau orang dewasa juga ada? Pertama kali segmen itu anak-anak. Anak-anak. Umur berapa sih? Mulai santri itu mulai 7 sampai SMA kelas 3 itu ada. SMA kelas 3. Nah, ternyata setelah kita tawarkan di dewasa, kebetulan kemarin akhirnya sama kemitraan sama DKM sama Masjid Abdullah itu coba menawarkan untuk dewasa. Ternyata antusiasnya juga tinggi. Iya. Banyak ya berarti sahabat-sahabat kita yang sudah dewasa tapi mohon maaf secara pengetahuan mungkin baca Qurannya tadi masih terbatas. Iya, masih banyak. Kemudian saya tanya kan, kenapa kok akhirnya jenengan mau ngaji setiap Jumat yang luangan waktu, sedangkan jenengan itu waktu kerja. Ini waktu yang efektif untuk kerja. Iya. Saya besok itu juga mati. Iya betul. Kalau saya mati terus saya nggak bisa baca Quran gimana? Apa yang menjadi teman kami ketika dia hari akhir? Makanya apa? Kalau di hadis kan dikatakan syafi'an ashabi kan gitu. Jadi di hari kiamat itu jadi teman gitu kan. Betul. Kalau bahasanya mereka, terus yang nemani saya besok siapa? Kalau tidak Quran, saya sekarang tidak bisa baca Quran, hafal aja tidak banyak. Akhirnya itu sekarang kita punya 25-an santri dewasa di Malang dan juga punya sekitar hampir 15-an di Batu santri dewasa. Apakah mereka juga netra di layar? Enggak. Banyak yang mereka glukoma. Banyak yang dulunya mereka itu ini korban stroke mata karena minuman keras yang yang akhirnya menyebabkan kerusakan mata syarafnya itu. Banyak yang alumni perawat juga gitu. Perawat iya, nakes dia. Nakes kemudian netra. Kok bisa? Glukoma. Glukoma apa ya? Gula ya. Sambil dia ada diabetes juga. Oke. Jadi itu sekarang santri itu. Jadi sebentar Tad. Itu tadi antum bilang ada peminum lah gitu kan, minuman keras itu akhirnya sampai gitu ya. Yang tadinya non difabel jadi bisa. Jadi difabel. Oh, berarti bahaya loh pemirsa. Bahaya. Selain haram itu ternyata bahaya, bisa menyebabkan kebutaan. Ya diharamkan itu salah satu itu. Ya bahaya. Kenapa kok akhirnya diharamkan? Kalau sekarang kita melihat hukum karena bisa mungkin menyepelekan melihat hukumnya saja kan. Cuma dampaknya di dunia itu udah keluar kan gitu. Apa ya? Ya itu akhirnya pertama kali nervous juga, ini anak umur 26 tahun ngajar orang umur 54 tahun gimana itu. Akhirnya mencoba mencoba untuk mencari bagaimana yang tepat untuk memberikan sharing lah ya untuk teman-teman dewasa. Iya. Kok semakin kesini semakin bertambah, alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Mudahan insyaallah dimudahkan terus oleh Allah. Amin. Luar biasa memang. Jadi betul kata beliau ini belum banyak aktivis pergerakan dakwah yang fokus pada sahabat-sahabat kita yang istimewa ini. Iya, kan makanya nitip juga di podcast ini bersamai kami. Kalau kami dibersamai, insya Allah kami akan lebih kuat. Insya Allah syiar ini akan semakin lebih luas. Amin, dan insya Allah kemudahan ini diterima oleh mereka dan antum akan menerimanya di akhirat kelak. Betul, insya Allah jadi pahala jariah, jadi atsar kalau di surah Yasin itu. Jadi jejaknya. Yang kalau kata beliau tadi kan bagus tuh, luar biasa. Walaupun beliau sudah tidak ada, nggak ada hentinya. Ngalir terus gitu kan. Sampai kapan? Sampai kiamat. Iya, makanya ditanya sampai kapan nanti akan bergerak freelance, dan apalagi di sektor ya kalau sekarang itu kan kalau di desa guru ngaji. Gimana caranya? Iya, itu kan banyak pemikiran yang bagaimana caranya menghidupi anak istri terus kemudian nggak ada pekerjaan yang tetap. Karena bilang ya sudah nanti biar Allah yang atur sudah. Betul. Itu kadang-kadang
bahasa istilah biar Allah yang ngatur itu lah, kadang-kadang kita yang sering ragu gitu. Padahal tidak perlu diragukan gitu. Sama anak dulu awal-awal juga. Ternyata emang bener ngerasain juga Allah yang ngatur semuanya ya Allah. Kalau Allah sudah yang ngatur itu indah semuanya sudah. Betul. Jadi sampai sekarang kegiatan di Masjid Abdullah Permata Jingga masih aktif ya Tad ya? Masih aktif di masjid di Batu juga masih aktif ya. Di masjid di beberapa di Malang juga masih aktif. Dan apakah nggak ingin menambah masjid? Ingin semua masjid punya kegiatan ini. Ustaz, kalau mau menghubungin Geria Quran untuk kemudian support, kemudian juga mungkin minta bantuan terkait difabel, itu kemana Ustaz? Jadi nanti kalau misalnya memang pingin ada teman-teman difabel yang memang sedang menyaksikan ini, atau ada yang pemirsa yang menyaksikan channel Pemikiran ini, ada yang punya tetangga atau kerabat difabel atau ingin support, nanti mungkin bisa dicantumkan aja di link deskripsinya. Siap. Dimasukin di situ. Iya. Mas Yuka tolong diingat mah. Oh iya. Suka tuh. Oke, alhamdulillah ini luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih juga udah didatangkan di Sepemikiran. Kami yang terima kasih banyak pelajaran. Sebelum kita tutup, mungkin saya ingin bungkus ya. Banyak hal yang tadi luar biasa. Yang pertama, kita harus pahami bahwa kondisi difabel atau apapun lah ya, yang itu bukan dari wilayah yang kita kuasai, itu berarti adalah ketetapan Allah. Betul. Dan itu tidak dihisap oleh Allah. Jadi kita tidak perlu bahasanya itu kepikiran dengan hal itu. Yang harus kita pikirkan adalah respon kita terhadap ketetapan Allah itu. Respon yang dilakukan. Contoh yang sangat luar biasa tadi adalah dari bapak dan ibunya Ustadz Irul itu. Masya Allah. Yang itu menurun kepada Ustadz Irul. Itu respon yang benar gitu. Artinya yang benar itu apa? Bahwa Allah tidak akan menghisap kenapa anaknya lahir dengan kondisi yang kemudian difabel. Enggak. Tapi Allah akan menghisap bagaimana sikap atau respon kedua orang tua ketika nanti anaknya juga sudah dewasa, juga akan dihisap bagaimana responnya menghadapi ketetapan Allah. Benar sekali. Gitu. Seringkali manusia itu galau itu karena dia memikirkan ketetapan Allah yang nggak bisa dirubah, ya kan? Padahal yang harus dia pikirkan adalah respon dia dari ketetapan itu seperti apa. Sekali. Itu yang nanti akan dihisap. Betul. Dan mudahan ini jadi pesan juga ya bagi sahabat-sahabat difabel yang lain bahwa nggak usah dipikirkan terkait dengan difabel itunya, karena itu sudah ketetapan Allah. Mau dipikirkan kayak gimana pun ya mohon maaf tidak akan kemudian bisa ngulang waktu, kan begitu kan? Dan tidak bisa merubah juga. Dan bisa jadi yang bisa jadi itu yang terbaik, begitu. Yang terbaik udah pasti. Makanya beliau tuh tadi kan nusuk juga gitu kan. Beliau secara mata kan aman itu. Betul. Lah kita apalagi Haji Wawan kan ya kan begitu ya. Jadi itu luar biasa, betul. Jadi mungkin ini pentingnya kita paham Islam ya, bahwa Islam itu menempatkan sesuatu itu dengan sangat luar biasa. Jadi Allah itu tidak meminta hisab terhadap ketetapannya, tapi Allah akan menghisab bagaimana respon kita terhadap ketetapan itu. Dan kalau Ana boleh nambahkan sedikit, ini adalah yang menerima ujian di luar sana yang bukan difabel itu adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat kita sebagai manusia, mengangkat derajat kita sebagai manusia. Makanya ada yang bilang, saya diuji 1 tahun 2 tahun, antum diuji setahun 2 tahun, mana 28 tahun diuji sama Allah. Antum setahun 2 tahun sudahlah ikhlaskan itu, doa semoga itu menjadi nanti kebaikan. Semoga antum derajatnya diangkat gara-gara ujian itu. Mau lulus tesis saja diuji dulu kok. Mau disertasi diuji dulu. Mau naik kelas diuji. Mau bikin SIM juga diuji. Apalagi ini yang menjalani kehidupan. Masa Allah enggak boleh nguji ini. Setahun 2 tahun ikhlas karena 28 tahun. Betul. Dan harus diyakini bahwa ujian itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Nah, itu penting tuh. Karena orang kan biasanya mikir ujian itu kayaknya Allah ini apa bahasanya? Balas gitu ya, kayak gitu. Sama. Gitu. Allah ini enggak sayang. Apalagi gini, yang penting pastikan saja kita tidak bermaksiat. Kemudian ketika kita taat kepada Allah, kita diuji. Berarti itu Allah sayang sama kita. Benar sekali. Itu yang memang Ana hidup dari itu gitu kan. Ana salah satunya hidup dari itu. Kenapa? Allah lebih sayang ke saya, lebih sayang saya nggak diuji. Ya sudah, mata ini tutup aja. Kalau mata nggak tutup nanti kemana-mana sudah. Betul. Saya pernah lihat video saat di luar negeri itu saat. Mohon maaf, dia matanya bisa melihat tapi bisu. Nggak bisa. Hambatan bicara dia. Bicaranya nggak bisa. Dia bicara normal nggak bisa saat. Tapi masya Allah luar biasanya itu ngaji bisa coba.
Ngaji bisa keluar suara. Ngaji bisa Ji, serius. Tapi ketika kalau ngobrol biasa itu enggak bisa. Enggak bisa. Itu hebatnya Quran sudah. Gitu. Masya Allah, Al-Quran itu luar biasanya begitu. Dan Al-Quran itu selama kemudian itu makhluk ciptaan Allah, dia punya akal. Dan kemudian kan kalau mau belajar itu masuk gitu, bisa gitu. Ya, jadi mungkin itu ya sahabat sekalian, sepemikiran. Jadi kemudian ini jadi pesan yang menurut saya sih ini luar biasa. Mohon maaf ya, kalau beliau saja bisa seperti ini, harusnya kita yang diberikan lebih ya oleh Allah dari banyak hal, itu harusnya juga lebih. Dan ingat, hisab kita juga lebih banyak gitu kan. Jadi usahanya harus lebih kencang. Antum mau sebut nama anak juga nggak apa-apa. Kita kan sama-sama yang punya. Nah kayak ikut. Ini kalau sudah internal gitu. Sepemikiran orang kayak ikut. Ya Allah. Nanti jenengan jadi wasit ya. Barakallahu fikum, semoga Allah berikan keberkahan untuk kita. Amin. Sahabat sekalian, demikian podcast kita. Dan tadi saya sepakat sekali perlu lebih banyak konsen untuk sahabat-sahabat kita di Gereja Quran. Dan kemudian tadi ya bagus tuh bahwa mereka punya hak beragama yang sama dengan kita. Ya, itu harus kemudian kita pegang tuh. Karena mereka sama-sama saudara kita seakidah semuslim, sama-sama umatnya Nabi Muhammad SAW, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu punya hak yang sama dengan kita dalam agama ini, tidak boleh dibeda-bedakan. Maka kalau kita kemudian ingin kemudian support mereka, maka berikan fasilitasi mereka. Karena nggak ada bedanya kita dengan mereka. Bahasanya apa? Kalau prinsip saya apa? Selama dia manusia, mohon maaf ya, dia nggak kehilangan akal, semuanya itu normal. Semuanya itu normal. Karena Allah itu maha adil. Gitu. Demikian yang bisa kita sampaikan, Jiwan. Silakan langsung aja tadi tutup. Terima kasih Ustaz Irul. Kami mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau ada pertanyaan-pertanyaan dari Haji Wawan terutama yang sama-sama juga terima kasih banyak. Semoga Allah memudahkan usaha panjenengan, juga mengistiqomahkan jenengan, dan mudahan jadi pahala yang jariah yang berlimpah untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sepemikiran. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.